Selamat malam Bapak. Boleh saya tahu siapa namanya Bapak? Selamat malam, nama saya Nanda. Nanda, Pak Nanda. Pak Nanda, saya ini dapat cerita bahwa akhir-akhir ini Bapak mengalami mendengar suara-suara yang aneh ya seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi Bapak, perkenalkan saya Perawat Nopan. Di sini saya akan membantu bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang seperti tadi. Jadi saya mau tanya dulu, Bapak itu biasanya mengalami halusinasi apa? Kurang lebih seperti itu. Biasanya itu pendengaran seperti ada bisikan. Oh, seperti ada bisikan. Baiklah, kalau memang seperti ada bisikan, di sini saya ingin mengajarkan sedikit bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tadi, terkhususnya pada pendengaran. Kira-kira Bapak butuh berapa lama lah kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik seperti itu? Sekitar 1-2 jam boleh. 1-2 jam. Oke, di mana? Di tempat biasa di ruangan. Di sini aja ya, berarti di ruangan. Jadi Bapak, yang pertama di sini saya ingin mengajarkan sedikit bagaimana cara mengatasi pada saat ada suara-suara yang aneh, mungkin membujuk ingin bunuh diri atau membujuk ingin melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan apabila terdengar misalkan, ayo kita ke sana, kita terjun dari jembatan. Nah, ini saya akan mengajarkan tekniknya adalah menghardik atau menolak suara-suara seperti itu. Jadi pada saat Bapak Nanda mendengar, ayo kita bunuh diri, Bapak Nanda jawab, tidak, kamu palsu, tidak, seperti itu ya. Jadi sehingga ketika ada suara seperti itu, Bapak Nanda dapat mengatasinya. Oke, coba kita ulang dulu. Siapa? Oke, silakan Bapak Nanda. Seandainya ini tiba-tiba ada suara, Misalkan ada suara, ya langsung kita jawab, pergi. ya, Suara kamu palsu. betul. Kamu tidak nyata. Betul Bapak. Itu untuk teknik yang pertama. Nah, kemudian saya akan mengajarkan teknik yang kedua Bapak. Teknik yang kedua adalah ketika suara itu datang, mulai Bapak harus mencari sebuah aktivitas berbicara dengan orang lain, sehingga suara yang tidak nyata tadi dapat kita alihkan seperti itu. Misalkan saat ini, oh tiba-tiba Pak Nanda terdengar suara, ayo kita pergi ke suatu tempat, seperti itu misalkan suaranya. Langsung Pak Nanda karena merasa itu adalah suara yang salah, cari teman ngobrol ya. Ya, siapa? Apakah bisa coba diulangi untuk yang kedua? Untuk yang kedua, apabila terdengar suara bujukan atau bisikan dari telinga, langsung kita ajak teman atau siapa yang bisa diajak komunikasi. Oke, betul. Terima kasih. Dan yang ketiga, apabila suara itu, saya ingin tanya dulu, suara itu biasanya munculnya kapan? Di pagi hari, jam Di 7 pagi sampai jam hari, 8. jam 7 sampai jam 8. Nah, untuk yang ketiga ini, kita buat sebuah aktivitas yang kita lakukan rutin, sehingga ketika jam 7 sampai dengan jam 8, Pak Nanda dapat mengalihkan suara-suara itu. Misal nih, kegiatan pagi yang pertama, kita menyapu, kita mengepel, kita olahraga, kemudian kita mungkin ada punya hobi bermain game dan lain-lain. Pak Nanda lakukan seperti itu, sehingga hal-hal itu dapat teratasi. Coba ulang yang nomor 3. Yang ketiga itu mengatasinya dengan cara ini, misalkan beres-beres rumah, Betul. menyapu, kemudian kehobian yang lain, olahraga, Betul. atau memancing. Betul. Oke Pak Nanda, saya rasa untuk yang 1-3 tadi sangat baik. Nah, untuk yang keempat ini adalah dengan cara meminum obat secara teratur. Pak Nanda kan sudah dapat obat nih dari rumah sakit. Iya. Jadi obat tadi dikonsumsi secara rutin. Jangan sampai hari ini konsumsi, besok tidak. Hari ini konsumsi, besok tidak. Oke, jadi kita ulang dari 1, apa yang pertama? Yang pertama dengan cara menghardik tadi. Oke, betul. Yang kedua? Yang kedua dengan cara berkomunikasi Dengan orang lain. Yang ketiga? Mencari aktivitas yang lain. Mencari aktivitasnya yang terjadwal dan positif. Yang keempat? Minum obat secara teratur. Baik Pak Nanda, saya rasa untuk hari ini cukup dulu. Bapak sudah sangat kooperatif dan sudah sangat paham tentang apa yang harus dilakukan jika ada suara-suara seperti itu. Baik Bapak, terima kasih.